Kisah kita dimulai di sebuah kamar yang sangat ceria, tempat seorang anak perempuan yang sangat manis bernama Zihan menghabiskan sore harinya. Zihan sangat suka bermain, namun saking asyiknya, ia mengeluarkan hampir semua mainannya dari dalam kotak hingga lantai kamar tertutup sepenuhnya oleh boneka, balok susun, dan buku cerita. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kebiasaannya membiarkan mainan berserakan akan membawa sebuah petualangan kecil yang tak terduga pada hari itu. Zihan terus saja tertawa dan bersenandung kegirangan bersama boneka putri kesayangannya, melupakan pesan lembut ibunya yang selalu mengingatkan pentingnya merapikan kembali barang-barang setelah selesai bermain. Namun, kegembiraan Zihan tiba-tiba terhenti ketika ia menyadari ada sesuatu yang sangat penting telah menghilang. Saat ia ingin memakaikan perlengkapan pesta untuk boneka kesayangannya, ia melihat bahwa satu sepatu kristal kecil milik boneka itu tidak ada di tempatnya. Zihan mulai merasa panik dan matanya berkaca-kaca mencari ke sana kemari. Ia mencoba melihat ke lantai, tetapi yang terlihat hanyalah lautan mainan yang bertumpuk tak beraturan. Tiba-tiba saja, kamar yang tadinya terasa sangat menyenangkan berubah menjadi labirin besar yang membingungkan bagi Zihan kecil yang sedang bersedih. Tepat pada saat air mata Zihan hampir menetes, pintu kamarnya terbuka perlahan. Masuklah kakak Alika yang selalu bijaksana bersama adik kakak Alika yang ceria, kakak Ica. Mereka berdua terkejut melihat pemandangan kamar yang sangat berantakan dan wajah Zihan yang begitu murung di tengah tumpukan barang. Melihat hal itu, kakak Alika dan kakak Ica segera melangkah masuk dengan hati-hati agar tidak menginjak mainan yang berserakan. Mereka datang mendekati Zihan untuk mencari tahu masalah besar apa yang sedang menimpa adik kecil kesayangan mereka di sore yang seharusnya menyenangkan ini. Mengetahui bahwa sepatu boneka Zihan menghilang entah kemana, kakak Alika tidak ikut panik, melainkan tersenyum dengan sangat misterius. Ia memberitahu Zihan bahwa ada sebuah kekuatan super rahasia yang bisa membantu menemukan barang apapun yang hilang dalam sekejap mata. Kakak Alika menjelaskan bahwa kekuatan super itu sebenarnya sudah sering diajarkan oleh Ibu Zihan, yaitu kebiasaan baik untuk mendengarkan nasihat dan merapikan mainan ke tempat asalnya. Ica pun ikut melompat kegirangan membenarkan perkataan kakak Alika, membuat Zihan mulai merasa penasaran dan perlahan melupakan kesedihannya. Mendengar penjelasan kakak Alika, Zihan terdiam sejenak sambil membayangkan kembali wajah ibunya yang penuh kasih sayang. Ia ingat betul bagaimana ibunya selalu berpesan dengan lembut bahwa mainan yang dibiarkan berserakan di lantai bisa merasa sedih dan mudah tersesat. Zihan akhirnya menyadari bahwa nasihat ibunya bukanlah sebuah larangan untuk bersenang-senang, melainkan sebuah pelindung ajaib agar barang-barang kesayangannya tetap aman dan mudah ditemukan saat ingin diajak bermain lagi. Pemahaman baru ini membuat semangat di dalam hati Zihan kembali menyala dengan terang. Dengan penuh keyakinan, Zihan mengumumkan bahwa misi penyelamatan mainan secara resmi dimulai. Kakak Alika dan kakak Ica bersorak gembira mendukung pahlawan kecil kita. Mereka sepakat untuk bekerja sama menggunakan kekuatan super rahasia tersebut dengan cara merapikan seluruh kamar secara perlahan-lahan. Tidak ada lagi keluh kesah, yang ada hanyalah semangat gotong royong dan tawa riang. Mereka berencana untuk mengembalikan setiap kelompok mainan ke tempat peristirahatannya masing-masing, memastikan lantai kamar kembali bersih agar sepatu boneka yang kecil itu bisa memunculkan dirinya. Langkah pertama dari misi besar mereka adalah menaklukkan kota balok kayu yang runtuh di tengah ruangan. Zihan dan kakak Ica berlomba mengumpulkan balok-balok berwarna-warni itu dan menyusunnya kembali ke dalam kotak penyimpanan berwarna kuning dengan sangat rapi. Meskipun mereka sudah menyingkirkan ratusan balok, sepatu kristal yang dicari belum juga menampakkan wujudnya. Namun, alih-alih menyerah, Zihan justru merasa semakin antusias karena ia bisa melihat sebagian lantai kamarnya yang kini kembali terlihat bersih dan lapang berkat kerja keras mereka. Sasaran berikutnya adalah memindahkan gunung boneka binatang yang empuk dan menghalangi jalan menuju lemari. Kak Alika membantu mengangkat boneka beruang yang paling besar, sementara Zihan memeluk erat beberapa boneka kelinci kecil kesayangannya untuk dipindahkan ke jaring gantung di sudut kamar. Kakak Ica dengan cekatan menata boneka-boneka itu seolah-olah sedang mengatur posisi tidur untuk teman-teman berbulu mereka. Proses memindahkan gunung boneka ini sangat menyenangkan dan membuat mereka menyadari betapa banyaknya teman bermain yang selama ini terabaikan di bawah kasur.
Setelah pasukan boneka selesai ditata, perhatian mereka beralih pada buku-buku cerita bergambar yang terbuka berserakan, bagaikan burung-burung kertas di atas karpet. Zihan berjinjit dengan penuh semangat untuk mengembalikan buku-buku tersebut ke dalam rak kayu yang rendah, dibantu oleh uluran tangan Ica yang tak kalah cekatan. Kak Alika mengarahkan mereka agar menyusun buku berdasarkan urutan warna sampulnya, membuat rak itu terlihat seperti pelangi yang indah. Kini, lantai kamar Zihan hampir sepenuhnya bersih, menyisakan satu sudut rahasia yang belum tersentuh. Dengan ruangan yang kini terbebas dari rintangan, Zihan menyadari bahwa tempat terakhir yang belum mereka periksa adalah area rahasia di bawah tempat tidur. Ia mengambil senter mainannya yang berwarna hijau terang dan perlahan-lahan merangkak tengkurap di atas lantai yang sudah mengkilap bersih. Kakak Ica ikut menyusul di sebelahnya, menyipitkan mata mencoba menembus bayangan gelap di kolong kasur. Kakak Alika mengawasi dari belakang, sambil terus memberikan dorongan semangat, mengingatkan bahwa kekuatan super mereka hampir mencapai puncaknya untuk mengungkap misteri hilangnya barang berharga tersebut. Saat cahaya senter menyapu sudut terdalam di dekat kaki ranjang kayu, tiba-tiba muncul sebuah kilauan kecil yang memantulkan cahaya indah. Itu dia, sepatu kristal mungil milik boneka kesayangan Zihan ternyata bersembunyi dengan tenang di sudut yang sunyi tersebut. Karena lantai tidak lagi tertutup oleh tumpukan barang yang berantakan, benda sekecil apapun kini dapat ditemukan dengan sangat mudah. Dengan hati-hati dan perasaan lega yang tak terlukiskan, Zihan menjulurkan tangan mungilnya untuk meraih harta karun yang sempat hilang itu. Sorak-sorai kebahagiaan segera memenuhi seisi kamar saat Zihan berhasil keluar dari bawah tempat tidur membawa sepatu kristal itu. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia segera memangku boneka putrinya dan memakaikan kembali sepatu mungil tersebut ke kaki sang boneka. Boneka putri itu kini kembali terlihat anggun dan sempurna. Melihat senyum lebar yang menghiasi wajah Zihan, kakak Alika dan kakak Ica pun ikut bertepuk tangan kegirangan, merayakan keberhasilan misi besar penyelamatan yang luar biasa pada hari itu. Ketika Zihan berdiri dan melihat sekelilingnya, ia benar-benar terpukau. Kamar yang beberapa saat lalu terasa sempit, membingungkan, dan penuh sesak oleh kekacauan, kini telah berubah menjadi ruangan yang sangat luas, indah, dan nyaman untuk ditempati. Sinar matahari sore yang hangat mengintip masuk dari balik jendela, memantulkan cahaya keemasan di atas lantai kayu yang kini terlihat begitu berkilau. Zihan menyadari bahwa merapikan barang bukan hanya tentang mencari sepatu yang hilang, tetapi juga tentang menciptakan suasana ajaib di dalam kamar tidurnya sendiri. Perasaan syukur dan bangga yang membuncah membuat Zihan berlari kecil lalu memeluk kakak Alika dengan sangat erat. Kakak Ica yang ceria pun tak mau ketinggalan. Ia ikut bergabung dalam pelukan hangat hubungan kakak adik itu. Zihan menyampaikan dalam hatinya betapa ia menyadari bahwa nasihat ibu selama ini adalah kekuatan super sejati yang selalu menuntunnya pada kebaikan. Ia berjanji akan selalu mengingat pelajaran berharga hari ini, bahwa di balik setiap perintah untuk menjaga kebersihan, ada kenyamanan dan ketenangan yang luar biasa menanti.